Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ananda Pahlevi Setiawan, NIM 3402200155 dari kelas reguler F. Di sini saya akan mengerjakan pertemuan kelima dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Yang dimana materi yang kelima ini yaitu yang pertama ada payback periode dan yang kedua ada average rate of return. Yang dimana payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto atau net cash flow menurut Bambang Rianto. Yang pertama, payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun. Dan yang kedua ada payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Dan untuk average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau pajak EAT dengan rata-rata investasi dengan rumus ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, dan untuk yang tugasnya itu unjuk kerjanya yaitu menghitung yang payback periode, menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasi yang pertama jumlahnya sama setiap tahunnya dan yang kedua jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Dan untuk tugas unjuk kerja average rate of return yaitu hitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan mesin B. Nah, di sini juga di sini saya akan membuka dulu ya halaman tahu buku dari Komputer Bisnis. Nah, di sini sudah ada ya modulnya Komputer Bisnis yang disediakan oleh Bapak. Nah, di sini tentang payback period itu ada di halaman 17. Nah, di sini bab 4 aplikasi Excel untuk analisis bisnis, yaitu payback periode yang seperti disebutkan tadi. Nah, untuk rumus payback period ini yaitu jika arus kas ada dua ya untuk rumusnya itu. Yang pertama, jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, yaitu rumusnya sama dengan N ditambah A min B per C min B dikali 1 tahun. Di mana N yaitu tahun terakhir di mana arus kas masih belum menutupi initial investment. Nah, untuk A yaitu jumlah investment atau jumlah investasi, yang B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N tambah 1. Seperti pada contoh, yaitu Pak Dendi berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya adalah yang sudah tercantum ini. Diperkirakan pada tahun ketiga modal akan kembali. Berapa lama modal Pak Dendi dapat kembali? Apakah sesuai dengan perkiraan? Nah, di sini ada contoh pengertiannya ya. Yaitu sama dengan payback periode sama dengan N ditambah A min B per C min B dikali 1 tahun. Yang dimana payback period ini N yaitu jumlah tahunnya, perkiraan 3 tahun ditambah 35 juta. 35 juta itu investasi ya. Nah, yang ini initial investment yang 35 juta dikurangi 17 juta 570 juta sekian. Nah, yang ini dibagi 14 juta sekian dikurangi 17 juta. Yang ini C min B ya, sesuai yang tadi. Lalu dijumlahkan hasilnya seperti ini. Lalu dibagi dikali 1 tahun. Hasilnya ini. Maka akan muncul payback period. Nah, yang kedua ada rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Yaitu rumusnya initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun.
Seperti contoh, Pak Beni berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya sama sebesar yaitu 5 juta. Berapa lama modal Pak Beni dapat kembali? Yaitu rumusnya yang tadi, 35 juta itu modal investasi dan 5 juta itu pendapatan bersih setiap tahunnya, yang dimana pendapatan bersihnya itu sama ya 5 juta. Maka langsung dibagi saja, 35 juta dibagi 5 juta sama dengan 7. Maka payback periodenya itu adalah 7 tahun. Nah, yang kedua, selain payback periode, ada juga average rate of return, yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, untuk rata-rata EAT yaitu sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis, dan untuk rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Seperti contoh, PT Bina Usaha saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Mesin A investasinya 28 juta, mesin B 32 juta, umur ekonomisnya 6 tahun, duanya sama. Nah, untuk nilai residu ini atau nilai sisa ini agak berbeda, yaitu mesin A tidak menghasilkan nilai sisa, sedangkan mesin B menghasilkan nilai sisa yaitu 5 juta. Nah, untuk EAT-nya ini berbeda ya. Nah, mesin A untuk penyelesaiannya yaitu rata-rata EAT sama dengan 48 juta, yang dimana didapatkan dari 8 juta ini dijumlahkan ya semuanya. Dibagi 6, 6 ini jumlah periodenya. Nah, umur ekonomis 6 tahun sama dengan 8 juta. Rata-rata investasi yaitu investasi 28 juta yang ini dibagi nilai ekonomis, umur ekonomis 6 tahun dengan 4 juta sekian. Jadi average rate of return mesin A adalah 8 juta dibagi 4 juta sekian dikali 100% sama dengan 171,43%. Nah, untuk mesin B, rata-rata EAT 30.500.000 dibagi 6 sama dengan 5.083.000. Rata-rata investasinya 32 juta dibagi 6 sama dengan 5.333.000. Jadi average of return-nya yaitu 5.083.000 dibagi 5.333.000 dikali 100% sama dengan 171,43%. Lalu kita akan mencoba ya mempraktekannya apa yang sudah dipelajari tadi di Excel. Langsung saja kita buka Excel-nya. Nah, di sini sudah tersedia soal ya. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain kedua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, ini sama ya seperti yang tadi soalnya. Langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah menyediakan berupa tabel ya. Sudah menyediakan tabelnya. Nah, di sini untuk EAT, untuk mengisi kolom EAT itu sama dengan klik yang ini, lalu klik. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, untuk depresiasi yaitu menggunakan rumus SLN ya, yang di sini. Nah, SLN kan untuk yang nilainya sama dengan SLN cost. Cost ini biaya investasi ya. Jangan lupa dikunci. Salvage. Salvage ini nilai residu. Karena nilai residunya 0, maka kan saja 0. Lalu life 6 tahun ya. Kurung. Nah, sini RP ya. Sini general. Nah, ini belum baik ya, atau belum benar angkanya, lalu klik ini aja. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, sudah. Lalu untuk cash flow ini yaitu rumusnya sama dengan biaya EAT ditambah depresiasi itu sama dengan. Nah, lalu tarik lagi ke bawah. Nah, sudah. Lalu kita mencari rata-ratanya, rata-rata.
rata-rata itu blok dulu ya, tiga-tiganya yang ini di bawah, lalu klik auto sum, lalu pilih average. Average ini untuk biaya rata-rata. Nah, sudah muncul ya. Nah, lalu ini untuk mesin B, untuk biaya depresiasinya agak berbeda dengan yang tadi. Untuk yang tadi kan menggunakan SLN ya. Nah, untuk mesin B dikarenakan berbeda EAT-nya, maka menggunakan rumus SYD. Depresiasi sama dengan SYD. Cost biayanya yang ini ya. Jangan lupa dikunci. Salpage. Salpage-nya tadi kan 5 juta ya. Salpage-nya kan 5 juta. Yang ini 5 juta. Maka di sini ketiknya jangan 5 juta, tapi 5E6. 6 ini melambangkan jumlah nolnya ya. Karena juta itu kan 6 nolnya. Lalu life itu 6 tahun umur ekonomisnya. Lalu periode yang ini. Nah, sudah ya. Ini juga ubah lagi ininya karena bilangannya belum sesuai. Nah, lalu tarik ke bawah. Nah, lalu untuk cash flow rumusnya sama seperti yang tadi, yaitu sama dengan EAT ditambah depresiasi sama dengan. Nah, lalu tarik lagi ke bawah. Nah, lalu untuk rata-rata, mencari rata-rata itu sama seperti yang tadi, di blok terlebih dahulu, lalu klik auto sum, pilih average. Nah, sudah muncul ya. Lalu kita akan menentukan untuk rumus payback periode yang ini ya. Itu sama dengan initial investment dibagi cash flow. Nah, hasilnya maka payback periode untuk mesin A yaitu 2,21 tahun atau 2 tahun lebih 2 bulan. Lalu kita akan menghitung yang mesin B ya, investasi awal. Ini 32 juta. Cash flow tahun ke-1 sama dengan yang ini ya, tahun ke-1. Nah, untuk investasi belum kembali, rumusnya yaitu sama dengan investasi awal dikurangi cash flow tahun ke-1. Nah, lalu yang kedua, cash flow tahun kedua ini didapat dari yang ini ya. Yang kedua sama dengan, lalu invest belum kembalinya itu rumusnya didapat dari ini, sama dengan invest belum kembali dikurangi cash flow tahun kedua. Nah, untuk cash flow yang tahun ketiga, di sini. Nah, untuk kelebihan ini kan 1 juta ya, sedangkan cash flow tahun ketiga ini 11 juta, maka hasilnya pasti akan min. 1 juta dikurangi 11 juta. Nah, hasilnya kan min di sini. Lalu kita akan membuat kelebihan dalam per bulannya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan min ya. Di sini klik min supaya hasilnya nanti positif. Min. Oh, di sininya pakai tanda kurung dulu supaya hasilnya benar. Min ini dibagi ini ya 20 dikali 12 ya. Nah, maka di sini itu kelebihannya itu 10 bulan 10,54 bulan ya. Kelebihan bulannya. Nah, untuk payback periodenya itu yaitu rumusnya sama dengan kurung dulu 36. 36 ini dari mana? Nah, 36 ini didapat dari jumlah bulan dari 3 tahun karena tadi kan payback periodenya itu 3 tahun. Nah, 36 dikurangi kelebihan bulan tutup dibagi 12. Nah, sini sudah muncul ya untuk payback periode yang mesin B ini 2,12 tahun atau 2 bulan lebih 2 tahun lebih 1 bulan. Nah, untuk yang ini 2 tahun lebih 2 bulan. Lalu kita akan di sini sudah ada ya hasilnya. Lalu kita akan melihat perjumlahan yang average rate of return. Nah, di sini sudah muncul juga tabelnya untuk EAT itu sama seperti yang tadi.
Nah, untuk depresiasi kita ambil saja ya dari yang tadi. Soalnya kan sama gitu rumusnya, maka ambil saja dari sini. Nah, tarik lagi ke bawah. Nah, untuk cash flow rumusnya sama seperti yang tadi. Tarik lagi ke bawah. Nah, jangan lupa di sini kan hasilnya untuk ARR ini total. Kalau yang di payback periode ini rata-rata, maka di sini jangan average nanti milihnya, tapi sum. Nah, lalu yang kedua di sini depresiasi, rumusnya sama menggunakan SYD. Cost yang ini F4 salvage. Nah, tadi salvage kan jumlah nilai residu atau nilai sisanya itu 5 juta. Maka klik 5E 6. Life-nya 6 tahun atau umur ekonomisnya per periode. Periode yang ini tahunnya ya. Klik. Nah, ini ubah lagi. Belum sesuai. Nah. Shift. Nah, itu cash flow rumusnya sama, EAT ditambah depresiasi. Nah, tarik lagi ke bawah guys. Nah, di sini total ya, maka di sini juga auto sum yang sum. Nah, lalu di sini kita akan menentukan rata-rata investasi dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasinya itu yaitu kan sama dengan ini 28 juta dibagi umur ekonomisnya itu 6. Kan 6 tahun ya. Nah, sudah muncul. Lalu rata-rata EAT. EAT ini 48 juta dibagi umur ekonomis 6 tahun. Nah, hasilnya sudah muncul ya. Untuk menentukan average rate of return, rumusnya sama dengan EAT dibagi rata-rata investasi sama dengan, nah hasilnya 171,43% untuk average of return mesin A. Lalu kita akan mencari ARR atau average rate of return yang mesin B. Rata investasi dibagi umur ekonomis. Ekonomis 6 ya. Nah, sudah muncul yang ini EAT dibagi 6. Nah, ini sama ya seperti yang tadi juga, rumusnya sama dengan EAT dibagi investasi. Nah, untuk average of rate of return yang mesin B ini 95,31%. Lebih besar yang ini mesin A. Nah, ini merupakan praktek pengerjaan untuk payback periode dan average rate of return. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.